Disdikwe. Cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik, berjumpa kembali bersama saya Dwi Ramadhani Putri dari SMK Teknologi Informatika Bulukumba di Disdikwe Cerdas Ki. Pada kesempatan ini Sobat Disdik, tentunya saya tidak sendiri karena saya sedang bersama dengan narasumber yang tentunya sangat menginspiratif dan tentunya juga sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Disdik yang ada di luar sana. Di sini saya sedang bersama dengan Duta Bahasa Sulawesi Selatan. Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi membahas terkait dengan peran bahasa baku di dalam kelas, mungkin Kak Lutfi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, jadi halo Sobat Disdik. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Tahir Yamani, Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2023. Nah, jadi saya seorang mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin, itu mengambil jurusan ilmu politik. Namun di waktu yang bersamaan saya baru saja menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, kemudian setelah itu alhamdulillah saya diberi amanah meraih terbaik 1 Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, jadi ketika kita menjadi terbaik 1 Duta Bahasa di setiap provinsi, termasuk dalam hal ini Sulawesi Selatan dan Barat, maka akan mewakili provinsi tersebut itu di ajang nasional. Nah, jadi alhamdulillah di ajang nasional kemarin diberi amanah untuk meraih harapan 2 Duta Bahasa Nasional. Wah, sangat luar biasa ya Sobat Disdik. Betul. Jadi ini, apa sih yang melatar belakangi Kak Lutfi mengikuti Duta Bahasa ini? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakang ini. Kenapa saya harus ataupun saya tertarik mengikuti Duta Bahasa? Kenapa harus Duta Bahasa gitu? Dari sekian banyaknya duta-duta lain mungkin ya. Nah, ketika melihat kembali apa yang menjadi latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya saat ini menempuh studi misalnya ada di bidang hukum dan juga di bidang politik. Loh, kenapa sih harus terjun kepada dunia kebahasaan gitu? Iya. Saya melihat ternyata di dunia bahasa adalah hal yang cukup krusial dan kompleks. Nah, bukankah pada tahun 1928 kemarin, sejak peristiwa Sumpah Pemuda itu sudah dijelaskan pada poin ketiga bahwa kita harus menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, oleh karenanya kemudian saya melihat nih, dalam bidang hukum ternyata juga perlu fokus terhadap kebahasaan. Iya. Nah, jadi kalau saya tidak salah di pasal 36, bahwasanya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sudah jelas secara regulasi, secara yuridis formalnya dan sebagainya. Berarti kita sebagai warga negara juga harus menjunjung tinggi bahasa persatuan tersebut, bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada yang bertanya mungkin, loh, kemudian apa relasinya antara hukum dengan bahasa gitu? Iya. Di dalam bidang hukum, kemudian dalam bidang politik itu banyak menitik beratkan pada bagaimana cara seseorang berkomunikasi. Bagaimana cara seseorang menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, bahasa adalah salah satu caranya, salah satu jalannya untuk menyampaikan informasi antara komunikator dan komunikan agar pesan yang disampaikan itu betul-betul nyampe kepada komunikannya gitu. Oh iya. Oke, jadi ini sebenarnya Kakak udah mengikuti kegiatan atau kompetisi duta itu dari kapan? Dari bulan Juni 2023. Oh, dari 20. Jadi Juni 2023 itu kegiatan di tingkat provinsi. Kemudian di bulan September kemarin 2023 itu kegiatan untuk tingkat nasional. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Betul. Nah, boleh nih dikasih tips bagaimana sih caranya giat mengikuti kegiatan atau kompetisi Duta Bahasa? Iya, jadi beberapa tips dan giat sebenarnya itu kembali kepada orangnya gitu, Iya. pribadinya, bagaimana dia menyiapkan apa yang menjadi pilihannya. Karena saya satu sih dalam hidup itu, kalau teman-teman Sobat Disdik misalnya punya pilihan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Gitu. Betul sekali. Nah, kemudian ada beberapa tips dan giat karena Duta Bahasa mungkin cukup berbeda dengan duta-duta lainnya gitu. Fokus utamanya ada pada bahasa. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita membahas terkait kebahasaan, kalau di seleksi Duta Bahasa itu adalah ada yang namanya KRIDA. Ya, KRIDA itu semacam program kerja. Jadi program kerja itu harus istilahnya diimplementasikan lah. Tapi ketika teman-teman ingin mendaftar, itu boleh saja dalam bentuk prototipenya. Nah, tetapi itu harus teman-teman pertanggungjawabkan. Jadi kemarin waktu seleksi itu dari sekitar 136
di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu hanya terpilih 24 finalis itu untuk melakukan karantina gitu. Sampai pada akhirnya saya bisa terpilih terbaik 1. Nah, beberapa tips lainnya itu teman-teman perbanyak inovasi gitu terkait bagaimana sih cara menyebarluaskan atau memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik khususnya. Nah, dengan cara apa? Kemarin ada yang buat boneka bahasa dan lain sebagainya. Kemudian karena kita belajar bahasa sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia gitu, karena ada program prioritas Badan Bahasa, karena kan kita di bawah naungan langsung bermitra dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian di Balai Bahasa setiap provinsi gitu. Nah, beberapa program prioritas dari Badan Bahasa, yang pertama adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, kemudian yang kedua adalah pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga adalah penginternasyonalan bahasa Indonesia. Nah, jadi fokusnya, kalau kita di Duta Bahasa ada yang namanya Salam Trigatra Bangun Bahasa. Pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing. Jadi, selain teman-teman itu bisa menguasai bahasa Indonesia, teman-teman juga harus menguasai bahasa daerah sebagai bahasa lokalnya. Bukankah bahasa daerah adalah salah satu kekayaan yang ada di negara ini gitu kan? Nah, kemudian kita saja di Sulawesi Selatan dan Barat ada 4 bahasa mayor, belum lagi bahasa minornya. Bahasa mayornya ada Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja. Nah, kemudian selain itu sebagai kaum ataupun generasi milenial, bukan hanya milenial sebenarnya, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan secara global. Jadi yang perlu kita kuasai adalah bahasa asing, tapi tetap urutan pertama adalah bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk mengikuti Duta Bahasa ini, apakah diwajibkan untuk menguasai 3 bahasa ini? Sebenarnya bukan diwajibkan ya, cuman lebih kepada kemampuan teman-teman. Kalaupun teman-teman dalam tanda kutip fasih, itu berarti akan lebih bagus poinnya. Gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Oke, jadi kan tadi menyinggung terkait dengan bagaimana cara memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Yeah. Nah, gimana sih Kak caranya untuk Duta Bahasa ini memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik itu sendiri? Ya, jadi ada banyak caranya sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya dari Duta Bahasanya saja, tapi dari semua kalangan itu memang diharuskan. Karena kenapa? Bahasa Indonesia adalah aset kita semua. Bukan hanya aset Kemendikbud, bukan hanya aset Badan Bahasa sampai Balai Bahasa, tapi kita semua sebagai warga negara, sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Nah, kemudian cara-cara kami dari Duta Bahasa tentu akan merujuk pada beberapa program prioritas Badan Bahasa tadi. Yang ketiga tadi. Nah, kami di Duta Bahasa ada program namanya Abdi Bahasa, ada Jaga Bahasa, dan juga ada Niaga Bahasa. Abdi Bahasa bagaimana kemudian kami sebagai Duta Bahasa itu betul-betul punya program yang mengabdikan diri kepada misalnya anak-anak, bahkan sampai tingkatan guru, tapi bagaimana kita memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena akan ada seseorang kemampuan berbahasanya cukup baik gitu, tapi tidak benar secara struktur. Ada pula yang benar secara struktur, tapi dari sisi yang lainnya itu tidak baik. Nah, tidak baik secara tataran nilai, norma, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperbaiki gitu. Dari tataran nilainya, normanya, sampai pada bagaimana struktur kebahasaan itu ada. Nah, kemudian ada kegiatan Jaga Bahasa sampai kepada Niaga Bahasa. Niaga Bahasa ini mungkin teman-teman Sobat Disdik pernah dengar gitu kan. Niaga kan berkaitan dengan perekonomian gitu, perdagangan. Apa sih yang mereka lakukan? Ada banyak. Kemarin bahkan ada beberapa misalnya inovasi-inovasi dari teman-teman Duta Bahasa, misal ingin menjual sebuah produk. Entah itu misalnya tas jinjing atau lain sebagainya, tapi ternyata di gambarnya itu bukan hanya gambar sembarang gitu. Gambar bukan sembarang gambar gitu. Tapi ada beberapa edukasi dalamnya. Misalnya padanan istilah kata gitu. Misal yang kita gunakan sekarang kan mungkin teman-teman Sobat Disdik taunya itu yang sering didengar familiarnya adalah mikrofon. Nah, padanan istilahnya adalah pelantang. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa kata lain misalnya drive-thru. Teman-teman taunya drive-thru. Nah, padahal padanan istilahnya adalah secara bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah lantatur gitu, layanan tanpa turun. Kemudian ada basement, itu harusnya rubana, ruangan bawah tanah. Kemudian ada food court, pujasera, pusat jajanan serba ada gitu. Aneh kedengarannya, tapi itu yang benar. Teman-teman dan Sobat Disdik boleh cek di KBBI. Iya, karena KBBI sekarang udah praktis, udah ada KBBI daring gitu.
Karena biasanya kan pakai bahasa yang sekarang, bahasa zaman now katanya. Betul. Orang bilang yang viral sekarang adalah bahasa Jaksel gitu kan. Bagaimana dia menggunakan mixed languages ya. Menggunakan gabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu sebenarnya tidak apa-apa, melihat konteksnya saja. Nah, kami pun sebagai duta bahasa sebenarnya di ruang publik itu harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, tapi ketika melihat konteksnya, ngobrol sama teman, itu boleh saja misalnya untuk melatih kemampuan seseorang berbahasa asing. Tapi ketika kita bertemu di ruang formal, mari kemudian mengutamakan bahasa Indonesia. Bahkan tidak heran nih kalau teman-teman pernah lihat pemerintah itu ketika entah berpidato di luar negeri dan sebagainya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena menunjukkan jati diri dan identitas bangsa. Iya, betul sekali. Nah, ini bagaimana sih cara Kak Lutfi menyalurkan aspirasi-aspirasi Kak Lutfi kepada publik, terkhusus untuk Gen Z, terkait dengan peran Kak Lutfi sebagai duta bahasa? Iya, jadi ada banyak sebenarnya, cuman salah satunya adalah yang pertama dimulai dari kesadaran gitu. Iya. Beberapa orang itu bisa bergerak itu karena niatnya sendiri gitu. Ya, betul sekali. Saya pun mau jadi duta bahasa itu karena niat saya, karena kemauan saya. Jadi saya bilang nih agak sulit ketika kemudian kita memaksakan orang untuk melakukan hal demikian tanpa ada kemauan dari dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi kemudian mari kita menyadarkan kepada semua pihak bahwasanya bahasa adalah kekayaan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Coba deh bayangkan kalau ternyata bahasa Indonesia itu cukup kaya gitu. Bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian orang Toraja, orang Bugis akan berkomunikasi dengan bahasanya sendiri? Iya. Apakah dengan bahasanya masing-masing gitu? Apakah akan terjadi kesamaan persepsi ketika mereka menggunakan bahasanya sendiri? Tentu tidak gitu. Bahasa Indonesia lah mempersatukan kita. Ada sekian ratus banyak bahasa yang ada di Indonesia dan diperkaya oleh yang namanya bahasa daerah gitu. Jadi teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, sederhananya seperti ini. Siapa yang akan melestarikan bahasa daerah? Bahasa Bugis contohnya. Kalau bukan penutur asli Bugis gitu. Tidak mungkin kemudian orang Toraja atau bahkan orang yang berada atau orang Jawa misalnya, suku Jawa yang kemudian mempelajari secara mendalam terkait bahasa Bugis. Itu boleh saja, tapi apakah mungkin ketika kita presentasikan itu bisa saja sedikit angkanya gitu. Takutnya karena kan bahasa adalah sifatnya hal-hal yang sifatnya bisa punah. Ketika penuturnya UNESCO bilang nih, ketika bahasa itu penuturnya kurang dari 100.000 orang, maka bahasa itu akan punah gitu. Jadi sangat disayangkan, padahal hanya bahasa Indonesia loh yang punya kekayaan bahasa sebanyak ini dibanding negara-negara lain. Iya, jadi kan ini setiap daerah itu bisa memperkaya bahasanya sendiri, akan tetapi dengan adanya interaksi atau komunikasi mereka harus menggunakan bahasa Indonesia, karena kan mereka nggak ngerti ya gimana bahasanya sendiri. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi di sini selanjutnya itu Kak, gimana sih peran bahasa baku dalam kelas? Iya, dalam kelas itu sebenarnya perlu ya. Kenapa perlu gitu? Bukan sebenarnya, memang perlu. Iya, apalagi misalnya nih teman-teman Sobat Disdik melakukan presentasi kan. Nah, melakukan presentasi itu perlu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada latihan ketika teman-teman menghadapi kehidupan setelah duduk di bangku pendidikan secara formal. Mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi gitu. Nah, masih banyak loh ternyata teman-teman kita yang presentasi di kelas itu bahkan menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan beberapa dialek ataupun aksen kedaerahan. Misalnya penggunaan imbuhan ji, mi, ki, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan dalam ngobrol sehari-hari. Tapi dalam kelas, coba deh melatih diri sendiri penggunaan bahasa Indonesia itu supaya lebih terbiasa ketika kita terjun ke dunia luar. Nah, kemudian di dalam kelas itu bahkan penggunaan bahasa daerah kan, misalnya dalam satu kelas kan ada banyak sekali siswa, itu tentu akan berbeda dari sisi kedaerahannya, suku dan lain sebagainya. Bisa saja penggunaan bahasa daerah A dan si B ini mungkin katanya sama tapi artinya berbeda.
apa yang akan muncul kemudian bisa memicu konflik atau pertengkaran hanya dari sisi kebahasaan loh gitu. Jadi penting kalau di dalam sebuah kelas itu mengutamakan bahasa Indonesia. Kecuali misal setelah guru selesai mengajar, dosen selesai mengajar, teman-teman mau ngobrol, silakan kembali menggunakan bahasa daerahnya gitu. Iya, betul sekali. Oke, last question. Kesan dan pesan, bukan pertanyaan sih, lebih kayak kesan dan pesan apa yang Kak Lutfi akan berikan kepada pendengar mengenai bahasa Indonesia? Iya, mengenai bahasa Indonesia adalah kekayaan. Sekali lagi saya menggarisbawahi adalah kekayaan kita melalui bahasa. Jadi coba deh bayangkan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Selain sumber daya alam yang sangat kaya, selain daripada 270 juta penduduk bangsa Indonesia yang sangat beragam dari sumber daya manusia, ternyata kita punya kekayaan lain yang jarang disoroti oleh orang-orang. Sebenarnya secara tidak langsung adalah kekayaan bahasa tadi. Teman-teman tahu tidak? Pada 20 November tahun 2023 kemarin, ternyata UNESCO mengumumkan bahwa bahasa Indonesia itu masuk dalam 10 besar resmi digunakan pada sidang umum PBB UNESCO di Paris, Prancis. Itu adalah sebuah hal yang sangat menarik gitu. Nah, bukankah kemudian ini menunjukkan bahwasanya secara de jure itu bahasa Indonesia di sidang UNESCO sudah diakui. Walaupun secara de facto-nya gitu, teman-teman sudah tahu tidak kalau ternyata sudah banyak kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia itu di luar negeri, sudah sebanyak 52 negara. Bayangkan betapa kayanya Indonesia sampai bisa menginternasionalkan bahasa Indonesia di luar Indonesia. Kemudian daripada itu, ini adalah salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 44 Ayat 1 itu terkait bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, bagaimana upaya kita menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi nggak hanya harus lewat budaya kita perkenalkan negara kita, nggak hanya harus lewat kekayaan alam, tapi melalui bahasa pun negara kita juga bisa terkenal gitu. Dari sekian ratus negara, Indonesia masuk urutan 10 besar penggunaan bahasa di sidang umum PBB. Ini adalah sebuah prestasi bagi negara kita dan kita patut bangga terhadap hal itu. Dan kemudian terakhir pesan saya untuk Sobat Disdik, mari kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia, mari kita utamakan bahasa Indonesia terutama di ruang publik. Mari kita lestarikan bahasa daerah sebagai jati diri kita, sebagai kekayaan daerah kita, kesukuan kita. Dan mari kita internasionalisasi bahasa Indonesia dari berbagai aspek gitu. Kemudian, teman-teman jangan khawatir yang ingin mengikuti kegiatan Duta Bahasa itu tidak harus dari jurusan bahasa. Tidak harus dari jurusan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sendiri dari jurusan hukum, dan kemudian karena kita di Duta Bahasa itu berpasangan, pasangan saya yang putri itu dari jurusan ilmu kedokteran gitu. Ya, jadi bersifat kedengarannya mungkin aneh. Iya, tapi ya semua orang harus tahu dong tentang kebahasaan itu, mau dari jurusan manapun, karena kita tinggal di negara Indonesia, ya kita harus tahu bahasa Indonesia. Coba deh bayangkan, dari sekian banyaknya misalnya negara lain, penyematannya misalnya negara Australia itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian Singapura menggunakan bahasa Inggris, kemudian misalnya negara apa lagi yang menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi di Indonesia spesialnya adalah mengangkat nama negara di bahasanya, bahasa Indonesia gitu. Jadi ini adalah kebanggaan tersendiri untuk kita semua, bukan hanya saya, tapi mari deh kita sama-sama melestarikan dan mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik ini. Akan sangat menarik lebih ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Akan sangat menarik ketika teman-teman lebih sering menggunakan kata gawai daripada handphone. Akan sangat menarik ketika teman-teman mengatakan kata sorotan daripada highlight dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu salah satu bentuk bahwa pemuda lebih sadar dan lebih tidak apatis terhadap perkembangan dari kebahasaan. Bahkan di KBBI terakhir nih, di KBBI ada yang menarik. Teman-teman tahu tidak yang lagi viral sekarang mungkin sebutan Oppa, Gochujang. Coba deh teman-teman buka di KBBI, itu sudah masuk di dalam KBBI dan resmi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Iya, dan 10 bahasa daripada bahasa asing dari Korea lainnya itu sudah masuk di KBBI. Oke, sangat luar biasa ya Sobat Disdik, podcast kita pada hari ini bersama dengan Kak Lutfi yang merupakan Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Masya Allah. Oke,
Jadi itulah tadi pesan dan kesan dari Kak Lutfi sebagai Duta Bahasa Sulawesi Selatan. Semoga apa yang disampaikan dapat diserap baik oleh pendengar Sobat Disdik yang ada di luar sana. Dan mungkin cukup itu saja podcast kita pada hari ini bersama kami di Disdik Way Cerdas Ki. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.